Hello everyone, good shiny morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Desan English. Kali ini kita akan membahas tentang how to be a polite in English. Bagaimana kita bisa berbicara halus atau sopan ya dengan native speaker. Baik, sebelum saya jelaskan, silakan di subscribe dulu channelnya Desan English. Lupa belum mandi ya, tidak apa-apa ya. Dipilih-pilihin buat vlog ya, buat kalian semua. Okay. So, nah, to be a polite, to speak in English, jadi kita harus mengetahui tata caranya ya. Di antaranya adalah menggunakan hedging atau less direct, jadi tidak langsung begitu ya. Jadi ketika kalian nanti belajar ya atau bekerja ataupun bepergian ke luar negeri, nah ini being polite itu sangat penting ya. Jadi ketika kalian nanti pergi ke negara yang mereka English speaking country. Nah, uh, jadi native speaker sendiri pun di sana dia juga menggunakan politeness ya. Jadi less direct. Nah, bagaimana cara kita supaya nanti terlihat halus dan sopan ketika native speaker? Nah, silakan ditonton video ini ya. Jadi nah, ada beberapa tahap atau cara yang kita bisa lakukan ketika kita ingin membuat polite atau halus ya dalam percakapan. Yang pertama, um, coba gunakan bentuk questions, pertanyaan ketika kita ingin meminta seseorang. Jadi gunakan can, could, will, atau would ya. Mungkin ini sudah pernah kita pelajari di bangku sekolah ya. Jadi instead of using an imperative sentence, kalimat langsung ya. Do this, do that. Nah, menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu ya. Open the window, for example. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa ya, tapi nah untuk socializing ya, untuk percakapan itu terlihat kurang sopan ya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa ya. So, for example, misalkan ya, give me your pen. Nah, ini imperatif, menyuruh orang lain langsung. That's okay ya, tapi eh, terdengar kurang sopan ya. Nah, kita bisa bentuk dalam pertanyaannya. Can I have a pen? Can I have a pen? Nah, gitu. Nadanya begitu ya. Can I have a pen? Nah, jadi nadanya agak naik sedikit ya. Silakan diulang. Can I have a pen? Thanks. Nah, gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan could ya. Could I have a pen? Could I have a pen? Nah, ini juga terlihat lebih halus ya, lebih sopan ya. So, excuse me, can I have a pen? Can I have your pen? So, can I lend your pen? Can I borrow your pen? Nah, itu, nah kita bisa gunakan itu ya. Jadi sebenarnya kita tadi tidak bertanya ya, tapi meminta. Meskipun redaksinya dalam bentuk interrogatif, pertanyaan, tapi sebenarnya order, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jauh lebih sopan dan halus. Nah, jadi seperti contoh ketika saya misalkan ngajar ya di kelas ya. Ketika saya ingin meminta tugas dari mahasiswa. Ini saya biasanya tidak langsung ya. Submit your task tomorrow. Nah, ini boleh ya. Tapi supaya lebih halus, nah saya gunakan can I have the task tomorrow? Nah, ini ya untuk memperhalus supaya kesannya lebih bagus dan lebih enak didengar ya. Nah, coba gunakan itu ya. Jadi, can I have a task tomorrow? Ini tidak bertanya ya, tidak menanyakan ya. Tapi sebenarnya kita meminta. Tapi caranya adalah lebih halus ya. Nah, sekali lagi, contohnya misalkan, jadi ketika kita sedang kumpul-kumpul sama orang, kita merasa kepanasan atau kedinginan ya, kedinginan lah misalkan ya. Nah, kita bisa menyuruh orang lain, hey guys, close the window. Nah, itu sebenarnya boleh ya. Close the window, imperatif. Tapi terdengar sangat kurang sopan. Jadi, kita bisa bentuk dalam pertanyaannya. Could you close the window? Nah, gitu. Could you close the window? Nah, itu ya. Atau kita juga bisa gunakan would you mind closing? Nah, ini would you mind closing the window? Would you mind closing the window? Nah, kata would ini would you mind diikuti bentuk ing. Would you mind closing? Ini terdengar jauh lebih sopannya. Atau kita tambahkan a moment. Nah, ini extra politeness. Jadi lebih atau jauh lebih sopan lagi. Kalau ditambah a moment. Contohnya ini ya. Could you mind closing the window a moment? Nah, jadi jauh lebih enak didengar. Nah, itu yang pertama ya. Membuat sebuah pertanyaan ketika meminta.
bukan untuk bertanya, tapi meminta, biar kesannya lebih sopan. Oke, sekarang yang kedua, ya, gunakan kata just. Nah, jadi ketika kita ingin meminta atau menyampaikan sesuatu, nah, tambahkan kata just. Nah, ini softer, memperhalus ya, lebih enak didengar. Jadi misalkan kita menyuruh ya, suasananya bising sekali, ada TV yang sedang menyala ketika mengajarnya gitu ya. Jadi kita boleh menyampaikan langsung turn down the TV. Nah, ini boleh ya. Tapi orang lain yang mendengarkan apalagi kalau belum kenal itu terlihat sangat kurang enak ya, kurang halus, kurang sopan ya. Nah, kita bisa tambahkan tadi ya. Can you just, nah ada just. Can you just turn down the TV? Nah, ini enak sekali. Can you just turn down the TV? Nah, itu. Atau misalkan dalam suasana pertemuan, rapat. Nah, gitu ya. Kita ingin menyampaikan sesuatu, ingin berargumen ya. Nah, katakan, can I just say something? Can I just, ini sangat sopan sekali. Can I just say something? I think like this and like that. Nah, gitu ya. Gunakan just yang kedua. Yang ketiga, ya, gunakan would, sort of, atau kind of. Nah, ini tadi hedging ya. Jadi less direct, indirect. Supaya terkesan lebih halus ya. Jadi misalkan tadi kita ditanya, atasan kita, bos kita, atau mungkin guru-guru kita ya, ditanya, uh, do you think bla 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 bla, begitu ya. Nah, kita sebenarnya tidak terlalu sepakat dengan pendapat itu, tapi kalau kita katakan langsung kayaknya mungkin ya kita nanti tidak enak ya, atau mungkin tidak berani ya untuk mengatakan tidak setuju. Nah, jadi I think that's a good idea. Sebenarnya kita tidak terlalu sepakat ya. Tapi kalau misalkan I disagree, nah ini kan langsung I disagree ini tidak enak ya. Jadi akan jauh lebih sopan. Nah, kalau kita gunakan hedging tadi, ya gunakan kata would. Jadi daripada katakan I think that's good idea, itu standar ya, normal ya. Kita bisa gunakan I would think that's good idea. Ada would-nya. I would think that's good idea. Nah, ini jauh lebih sopan. Nah, apalagi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita tidak setuju. Nah, ini saya bilang, I totally disagree, for example. Ya, itu boleh sih ya. Tapi terlihat kurang halus atau kurang sopan. I disagree. It's okay. Ya. Tapi kita bisa ganti ekspresi ini supaya terlihat halus ya. I sort of agree, but, nah, atau I kind of agree, but in my opinion, nah, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan tidak setuju tapi halus, ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah gunakan kata at all, ya. Jadi misalkan kita ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu tapi sebenarnya berat untuk dikerjakan. Contoh minjem uang. Nah, minjem uang ini kan kadangkala teman kita kan sulit ya kalau dipinjemi ya. Nah, tapi supaya kita itu akhirnya bisa mendapatkan berharap kita bisa dipinjemi uang tadi ya. Nah, gunakan ekspresi ini ya. Could you lend me, misalkan ya, could you lend me 100,000 rupiah at all? Nah, kata at all ini sebenarnya sangat memperhalus. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita itu sopan sekali. Tambahkan kata at all di akhir, at all. Could you lend me 100,000 at all? Nah, begitu ya. Oke, itu. Nah, dan selanjutnya gunakan simple past atau past tense ya. Ini ya less direct, ini tidak langsung. Ini bukan maksudnya apa namanya konteks past tense-nya ya, bukan secara grammar ya, tapi kita ingin memperhalus. Misalkan kita menyuruh orang lain untuk datang ke rumah kita ya. Do you want to come to my party? Nah, that's okay. Do you want to come to my party? Ini tidak apa-apa ya, standar normal dan tidak salah ya. Tapi kalau kita ingin memperhalus supaya orang yang kita ajak itu betul-betul mau, nah gunakan ekspresi past tense. Seperti ini. I was wondering if you wanted to go to my party. Sekali lagi. I was wondering, nah past tense. I was wondering if you wanted to go to my party. Nah gitu ya. Jadi ketika orang lain atau British atau orang Amerika itu diajak begitu itu rasanya tidak enak mau nolak. Nah gunakan past tense ya supaya terlihat halus dan keinginan kita biasanya dipenuhi.
Nah, tadi ya ketika ingin kita mengundang ya, so, gunakan past tense ya. I wanted to invite you to my party. I wanted to invite you to my party. Can you come? Nah, jadi gunakan past tense untuk memperhalus ya. Jadi bule atau American atau British English ya, itu akan paham sekali dengan sense seperti ini, hedging. Artinya kita ingin memperhalus. Tapi sekali lagi, jadi semua ini tentang apa namanya ekspresi ini kita harus ya sesuaikan dengan konteks ya, jadi dan juga keadaannya. Kapan kita harus menggunakannya. Nah, itu tadi so how to be polite ya in speaking. Nah, oke. Okay? So, thank you for watching. Jangan lupa di-subscribe. If you have any question, please write down in a comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.